Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menibakan kami di rumah kami masing-masing. Dan saat ini sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Melalui firman-Mu, biarlah kiranya kami memahami akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Sabtu 6 Januari 2024, dari Efesus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, mewartakan Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini jelas kita mengetahui bahwa Paulus memberitahukan bahwanya dirinya merupakan seorang tawanan, dipenjarakan karena Kristus. Ya, Paulus memang dipenjarakan karena hukuman yang pada saat itu di bawah penguasa Romawi. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi kesalahan Rasul Paulus sehingga dia harus dipenjarakan? Nats ini memberi jawab bahwa Paulus dianggap bersalah oleh karena dia memberitakan akan kebenaran tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias, dia juru selamat. Kehebatan, kepiawaian, keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya, Paulus mengalami banyak pergumulan. Paulus mengalami banyak penderitaan, secara khusus di jemaat Efesus. Tentu hal ini sudah dapat diduga ketika banyaknya orang menjadi Kristen sebagai hasil atau buah pelayanan Paulus. Keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya di kota Efesus mampu dilihat dengan banyaknya orang-orang bertobat. Para tukang sihir berbalik, bertobat, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bukti dari pertobatannya itu, mereka semua membakar kitab-kitab mantra yang mereka miliki. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Efesus juga merupakan pusat agama kafir yang penting, di mana kota itu terdapat kuil yang begitu besar yang dinamakan Dewi Artemis, yang terkenal sebagai salah satu bangunan ajaib dunia purba. Pelayanan yang dilakukan oleh Paulus berhasil dan mampu menciptakan huru-hara. Paulus terancam dan ia pun dipenjara. Apa yang dilakukan oleh Paulus bukanlah menjadi satu ketakutan ketika dia memberitakan Injil Tuhan, karena dia memiliki satu keyakinan bahwa perlu dan masih banyak lagi orang-orang yang harus diselamatkan dan dikenalkan dengan kebenaran Injil akan siapa Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan tentunya tugas Rasul Paulus pun menjadi tugas kita di dalam memberitakan kebenaran Injil Kristus. Akankah kita harus menjadi seorang penginjil? Tidak. Sebagai seorang Kristen yang sejati, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa mewartakan akan kebenaran Injil Kristus melalui hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada. Tentu pasti ada pergumulan, tentu pasti ada tantangan, tapi ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita jika kita berseru
dan percaya kepadanya bahwa Dia menyertai kita. Karena itu, marilah kita tetap mengikuti Yesus, tetap setia, dan wartakanlah akan kebenarannya melalui perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita yang tidak menjadi batu sandungan akan orang lain. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman menjadi pegangan dalam hidup kami, bahwa kami di muka bumi ini memiliki tugas dan panggilan kami mewartakan akan kebenaran Injil-Mu melalui perkataan kami, perbuatan kami yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berkati kami, lindungi kami, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.